selama 6 tahun berturut-turut itu nanti dapat long service, paling tidak dapat 20.000 dolar Hong Kong, itu minimal. Biasanya kalau yang bos baik itu suka lebih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bigen dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kalian semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini saya akan bahas tentang pertanyaan teman, enaknya tuh jaga apa sih di Hong Kong itu pekerjaan. Jadi ada spesifikasi kita pekerjaan yang ditawarkan atau yang bisa kita pilih. Jaga orang tua, atau kalau di bahasa Kantonisnya itu loyanka, entah itu kakek, nenek, atau orang udah jompo lah pokoknya ya. Terus jaga anak-anak atau jaga bayi, atau cuma cleaning. Nah biasanya banyak yang milih cleaning karena memang ya konotasinya cuma cleaning doang gitu, jadi nggak ribet dengan anak, nggak ribet dengan orang tua. Terus apa sih perbedaannya dari ketiga pilihan itu dan apa plus minusnya? Yuk kita kupas tuntas di sini hanya di Bigen Channel. Yang pertama, kalau yang ditawarkan biasanya itu melihat dari rekod kita sebagai pencari kerja. Jadi biasanya kan sebelum kita masuk ke agensi itu waktu wawancara gitu ya, udah ada pengalamannya apa-apa. Di situ sudah diidentifikasi bahwa kita tuh spesifiknya kemana. Dan itu biasanya juga dari diri sendiri, dari dalam hati itu dia senangnya kemana, condong kemana gitu. Kayak umpamanya dia senang baby gitu, jaga bayi. Walaupun serepot apapun, dia tetap ambil job itu dan itu menyenangkan buat dia gitu. Nah kalau orang tua ya sama kayak gitu, jadi kayak sesuai passionnya, dia sukanya apa gitu. Kemudian kalau yang suka masak-masak doang, bersih-bersih doang, ya itu nanti larinya ke situ. Tapi biasanya kalau yang masak-masak atau cleaning doang itu tergantung dari si calon bos, dia cocok nggak ngelihat si sosok anak yang dia maksud. Nah kalau yang jaga bayi nih spesifiknya, itu pasti akan dilihat rekam jejaknya, rekodnya seperti apa. Kalau dia udah berulang-ulang berarti dia udah paham, udah mahir, udah ngelotok. Si calon bos tidak ragu-ragu untuk mengambilnya. Jadi itu udah klop, si calon bos nyari, si anak minat gitu. Biasanya kan ditawarkan kamu pengennya apa. Kalau dalam hati udah, oh saya orang tua, ya nanti akan dicarikan sama agensi itu job orang tua. Nah kemudian satu persatu nih plus minusnya. Kalau jaga orang tua dulu ya. Orang tua itu yang positifnya, menyenangkannya ya. Ini kalau kita ngomong normal, mereka baik-baik saja. Karena sifat orang kita tidak ada yang tahu kan. Jadi kalau semua baik-baik saja, umpamanya sih jaga orang tua, nenek satu umpamanya, atau kakek satu di satu rumah, dan anak-anak semua masrahin pada si pekerja, si BMI-nya itu leluasa banget. Karena si nenek itu kita tidak, kalau dia masih sehat dan dia kondisi baik dan secara ini baik gitu ya, karakternya baik, itu akan menyamankan suasana kerja. Jadi si nenek itu kan tidak perlu disuapin, tidak perlu dimandiin, segala sesuatu masih bisa. Jadi cuma si Cece ini kerjanya, tugasnya nemenin si nenek karena dia sendirian. Anak-anaknya biasanya sibuk lah kerja dan tidak sempat untuk mengurus. Makanya diambillah pekerja untuk menemani si nenek, untuk mengurusi beliau. Nah itu nyaman sekali karena kerjaannya kalau sudah selesai beberes karena tahu sendiri kan kalau rumah tipe apartemen itu ya sepetak lah, kalau paling 400, ukuran 400, 500, 700, 800 kayak gitu. Kayak tempatku ini 1300, kalau nggak salah 1300-an ya, lupa. Itu nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, jadi nggak sempek banget juga nggak gede banget, jadi enak, nyaman, dengan kamar mandi 2, jadi nggak perlu yang ngantri kayak gitu. Nah itu banyak sekali waktu longgarnya, waktu luangnya tuh banyak banget. Karena si nenek ini sudah kembali kayak bayi kan, senangnya tidur, nonton TV, tidur kayak gitu.
Makan juga kita nggak perlu ngobiak-ngobiak, udah jamnya makan, pokoknya jatah makan obat itu sudah harus rapi dihandle sama si pekerjanya. Nah, tapi jaga orang tua itu harus sabar banget, dan dia tidak hanya sekedar cuma bisa istilahnya secara tulisan itu bagaimana dia ngasih obat, tapi secara psikologis dia harus mampu menyelami sikap orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua itu cenderung pikun, jadi kayak kalau makan udah dikasih katanya belum, atau sebentar-bentar lapar, itu kita selain aja. Kadang-kadang sebentar-bentar lapar tapi dia nggak boleh makan banyak. Jadi tipsnya ya gitu, kalau oh kok saya belum dikasih makan, oh belum makan ya, oh tak kasih ini, kasih aja dikit gitu, makan nanti dikit lagi gitu. Kalau dia ngomong lagi, padahal dia barusan udah makan besar, maksudnya udah makan siang umpamanya. Jadi nggak perlu yang terus bikin aikau tuh berantem kayak gitu. Jadi jaga moodnya, jaga stabilitas emosinya, karena kalau dia udah emosi juga bikin suasana nggak enak. Jadi ya udah, mending kita ngalahin, selain kita kayak jaga anak bayi lah, gimana sih, kayak diusap, disentuh, diajak ngobrol, walaupun seringkali karena kepikunannya dia tuh sering ngomong berulang kali itu kadang kalau yang nggak sabaran itu menjengkelkan. Tapi kalau sudah paham begitu, oh iyain, terus kita kayak sok peduli banget, karena memang dia merasa sendirian, dia ditinggal dari keluarganya, anak-anaknya kan seakan nggak peduliin kan, yang ada di situ kan cuma cecenya. Jadi kita harus paham situasi itu, dan kita anggap dia ibu sendiri. Jadi dengan begitu kita akan bekerja dengan ikhlas dan nyaman untuk semuanya, dan nanti imbasnya karena dari sikap kita yang positif akan berbalik positif, dan nanti pihak keluarga pun akan jadi lebih sayang kayak gitu. Kalau untuk negatifnya, jaga orang tua, karena makin tua itu kan walaupun dia makin kayak bayi, tapi secara fisik, secara ini kan beda. Kalau bayi itu kan wangi ya, dia ibaratnya dia apapun yang dia ini segala sesuatu itu wangi gitu, bahkan pupnya aja kayaknya ya bukan wangi, maksudnya nggak menjijikkan. Tapi kalau orang tua di situ agak ya agak lagi, kalau yang nggak suka ya memang jijik gitu. Tapi kalau yang udah biasa ya sudah biasa, nggak apa-apa. Terus kalau dia cerewet, kalau kita tidak bisa menyelam itu tadi, dipikunnya itu condong ke cerewet. Jadi kalau ngomong tuh berulang, kayak umpamanya gini, dia kan karena dia merasa sudah tua, dia merasa senior, dia merasa segala sesuatunya tahu, paham. Jadi dia ngelihat si Cece itu kayak murid, kayak orang yang nggak tahu apa-apa. Jadi selalu kan ngomong, ngajarin gini, ngajarin gitu. Jadi kalau yang ketemu kayak gitu, selagi prinsipnya itu tadi, ini ya tips ya, selagi si bos atau si ini tidak main tangan, jadi kita ini aja, kita jaga diri, kita iniin perasaan sendiri aja gitu. Karena kita tidak bisa menguasai pikiran dan perasaan orang lain. Yang kita kuasai itu ya diri sendiri, bagaimana menghandle diri, bagaimana untuk manage kesabaran kita kayak gitu. Nah, kayak umpama nih tadi contoh dia ngomong berulang-ulang tuh kayak saya sendiri ngalamin gitu, kayak motong tahu gitu. Kamu tahu nggak motong tahu kayak mana? Ya tahu Nek, kayak gini-gini. Terus nanti saya lewat lagi, kamu tahu nggak motong tahunya tuh kayak gini ya? Terus iya Nek. Nanti lewat lagi nih, jalan lagi, nanti malam mau makan tahu ya? Kamu tahu nggak cara motongnya? Iya Nek, tahu gitu. Terus ntar lewat lagi, ngomong lagi tentang tahu lagi, tentang cara motongnya. Motongnya bisa, kamu bisa, lebih bisa Meh. Kadang-kadang nanyanya tuh bukan kamu bisa nggak, tapi seakan kayak menyudutkan, emang kamu bisa, kayak gitu tuh, kayak sinis kayak gitu, kayak kita nggak tahu bisa apa. Itu sabarin aja, iyain aja, iya, atau ho itu baiklah, itu lebih soft, lebih sopan, dan lebih menyenangkan hati. Kalau mama diajak ngomong apa, ho gitu tuh dia senang banget. Masih di sini saya jaga nenek itu kadang kalau saya bilang, dia ngomong lama-lama terus, ho, tak jawabin gitu tuh kokonya senang, ho,
kakak mau biasa gitu. Oh kayak gitu. Nah itu nanti dari sikap-sikap positif kita, dari itu kan nanti akan ada imbal balik yang positif juga. Selain cerewetnya tadi, negatifnya itu karena Loyanka, orang tua elderly itu kan usia sudah di atas ya, sudah uzur. Jadi kesempatan untuk kita bisa bekerja lama di satu tempat majikan itu minim. Jadi kadang-kadang dia udah 91-2 tahun meninggal, akhirnya ganti lagi, atau dia udah ya pokoknya nggak bisa bertahan lama gitu, kecuali si yang tanda tangan itu atas nama satu anaknya, kemudian si neneknya meninggal, dia ikut lagi anaknya. Nah itu karena apa? Keuntungan untuk bekerja di satu tempat dengan satu nama majikan itu kita akan mendapatkan kebanyakan nih ya, walaupun ini bukan satu aturan resmi, tapi kebanyakan kebijakan dari si majikan itu karena mereka rata-rata baik sih. Sudah dia kerja selama 6 tahun berturut-turut, itu nanti dapat long service, paling tidak dapat 20.000 dolar Hong Kong, itu minimal biasanya. Kalau yang bos baik itu suka lebih gitu, sampai 30.000 dolar itu untuk 6 tahun kerja. Nah terus apalagi yang enaknya itu tadi, karena dia kayak bayi sebentar tidur dan apa, jadi kita waktu luangnya banyak bisa sholat, apalagi kalau punya kamar sendiri gitu. Nah paling bawa dia ke dokter, jalan-jalan ke taman, nemenin dia nonton TV, itu memang waktu luangnya itu lumayan. Jadi bisa kalau yang biasanya orang agak pemalas apa, cuma nggak enaknya terus gini, kita jadi cenderung kayak di mana kita tinggal, lingkungan itu akan mempengaruhi cara hidup, cara pandang kita. Jadi begitu kita tinggal sama nenek-nenek orang tua, yang satu rumah orang tua, yang gerakannya lamben, yang dinamikanya tuh kurang, itu jadi nanti kebawa sama ke pribadi kita, yang akhirnya orang itu kayak dunak-dunuk kayak nenek kayak aku. Kayak gitu jadinya tuh nggak yang dinamis gitu. Oke, next, kalau yang bayi, jaga bayi itu saya juga pernah ngalamin jaga bayi, walaupun nggak bayi sih, umur 2 tahun itu kita selalu happy, selalu ceria. Kalau kita ngomongin tentang kondisi baik-baik saja, maksudnya si majikan baik, si babynya juga baik, karena kebanyakan anak ini tuh kan disiplinnya tinggi dan mereka nakalnya agak lebih lewat gitu ya. Nah itu banyak juga yang so cute, yang so sweet, yang pokoknya anaknya tuh Hupwai itu baik gitu loh, nurut, manut gitu. Nah itu enak banget, udah majikannya baik, karena ini sesuai pengalaman saya pribadi gitu. Dan rata-rata kalau kemudian majikan baik itu kita tuh jadi happy terus sama anak kecil kan, walaupun ada masalah apa kayak gitu tuh kehibur sama si anak itu tadi. Jadi skulet apalah, walaupun kadang ngeselin apa, kita punya masalah pribadi dari keluarga atau apapun gitu, tapi kalau udah main sama si anak itu tuh jadi lupa semua. Jadi hawane tuh, bawaannya tuh kayak ceria, seneng, happy, terus dinamikanya juga sangat dinamis sekali, karena ada kita ikut belajar gitu, si anak ngapain tuh kita ikut ritmenya. Jadi kayak belajar apa kita ikut, atau dia kemana kita ikut, kita sambil belajar di situ. Nah terus kalau untuk minusnya, ini kalau kondisinya nggak baik-baik saja ya, itu capeknya luar biasa, capek banget, karena bayi atau ini tuh full 24 jam tuh sama kita. Itu belum kerjaan dapur, belum kerjaan bebersih dan lainnya. Itu kalau majikan yang nggak ngertiinnya, kondisinya nggak ngertiin, itu benar-benar capek banget. Tapi kalau dia ngertiin, dia baik, itu nanti dia juga pembalasannya luar biasa. Jadi dia paham kalau si cecenya itu terlalu capek ngurus anak dan lain sebagainya, tapi dia sabar menerima kondisi itu, dia nanti akan berbalik, yaitu tadi balas budi lah gitu ya. Nah terus kemudian enaknya lagi ya, kalau si bos royal kemana-mana ya diajak lah gitu, jadi bisa terbang kemana-mana itu biasanya, karena mereka tuh nggak tahu, mereka pokoknya jatah untuk liburan ke luar negeri itu selalu sudah di planning.
gitu. Jadi setiap tahun itu pasti mereka keluar negeri. Nah terus dan enaknya lagi itu bisa kerja lama, karena jaga anak itu kalau kadang sampai anaknya sampai lepas kuliah, sampai dia ini tuh dia masih tetap di situ, karena tadi ya si bosnya baik, anaknya baik, ya udah mau kemana lagi di situ. Nah, nanti ujungnya bonusnya itu berlipat-lipat. Nah itu kalau jaga bayi atau jaga anak kecil, tapi kesabarannya harus luar biasa dan kebersihannya tuh harus luar biasa. Walaupun dia baik, kebersihan buat si bayi ini mutlak banget, jadi kayak cuci tangan bla 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 bla. Emang lebih rumit, lebih ribet, apalagi kalau pas musim dingin. Pokoknya harus ekstra sabar maksimal deh gitu. Nah kalau yang untuk tidak jaga nenek, tidak jaga elderly atau tidak jaga bayi, itu cuma cleaning, itu biasanya banyak yang ngincer. Karena biasanya kalau kayak gitu pasti punya kamar sendiri, kadang ada kamar mandi sendiri, dan kerjanya ya cuma beberes, masak. Dan itu kalau ini dari sisi enaknya kalau kondisinya baik-baik saja ya, si bos ini baik gitu, itu enak. Ya udah kerjaannya bebersih, masakin mereka, udah. Tapi kalau ketemu yang kondisi tidak baik, ketemu karakter yang keras, itu pekerjaan bersih-bersih itu seharian itu kayak Masya Allah lama banget. Jadi dicek, dijulit-julit gitu, kok masih kotor, masih apa. Dan biasanya jatuhnya kalau untuk mulutnya itu nggak kekontrol, mesti pedes banget kalau ngomong. Kalau ini jadi lebih kadang lebih nggak bisa nahan sakit hati daripada kita capek kerja gitu. Mending kita capek kerja daripada sakit nahan perasaan gitu. Nah itu tadi plus minus dari pilihan kerja 3 macam pekerjaan di Hongkong: jaga elderly, jaga bayi, atau cuma cleaning. Jadi tergantung teman-teman minatnya di mana, passionnya di mana, nyamannya di mana. Kalau memang senang anak bayi, seberapapun beratnya, seberapapun ini, karena dia senang, dia lakuin dengan enjoy, itu juga akan membawa kebaikan pada dirinya sendiri. Kalau dia senang jaga bayi, dipaksa ke orang tua, juga nggak nyambung. Dia senang orang tua, dipaksa ke bayi, juga tetap nggak bakalan jalan. Jadi sesuaikan dengan keinginan pribadi. Nanti di agensi itu banyak sekali pilihan, dan biasanya ya ditawarin kayak mana. Dan biasanya dilihat dari, kalau sudah sekali jaga bayi, kelanjutannya akan jaga bayi. Kalau sekali jaga orang tua, tapi biasanya kalau dia bisa jaga bayi, dia pasti bisa jaga orang tua. Tapi kalau dia bisa jaga orang tua, belum tentu bisa jaga bayi. Gitu. Makanya experience itu penting sekali untuk bisa kita jadikan patokan untuk nego tentang apa yang fasilitas atau apapun yang kita mauin selagi batas wajar gitu ya. Oke lah, baiklah teman-teman semua, itu tadi penjelasannya, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan ada sedikit gambaran ya seperti apa, pingin cari kerja yang kayak mana. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, jika ada saran atau kritik mohon tulis di kolom komentar. Kita bahas lagi selanjutnya, atau ada ide-ide lain untuk kita bahas. Terima kasih sudah nonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.